Kalau kemarin kita udah belajar gimana manusia bereproduksi, kali ini gua akan ngebahas hewan dan tumbuhan. Kalau dilihat-lihat, hewan dan tumbuhan kelihatannya emang punya bentuk dan organ reproduksi yang beda sama kita. Tapi daripada cuma nebak-nebak, mari kita bahas aja perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Oke, pertama gue akan ngebahas tumbuhan dulu. Coba sebutin tumbuhan apa aja yang kalian biasa lihat. Pohon mangga depan rumah, pohon pinus pas di gunung, atau lumut yang biasa bikin kepleset nih di kamar mandi. Oke, biar lebih gampang, gue bagi tumbuhan ke 3 kategori, yaitu ada tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Nah, tiap kategori tumbuhan ini bisa berkembang secara seksual maupun aseksual. Yang pertama ada tumbuhan berbiji yang masih dibagi lagi jadi 2 jenis, yaitu biji tertutup atau angiosperma. Mereka ini contohnya ya kayak mangga, rambutan, atau jagung. Dan yang biji terbuka atau gymnosperma, kayak melinjo, pinus, atau cemara. Tumbuhan biji tertutup ini biasa berkembang biak secara alami dengan manfaatin bagian tumbuhnya sendiri loh. Misalnya kayak jahe yang bisa bertunas menghasilkan jahe baru, atau bawang merah yang berkembang dengan cara umbi lapis. Mirip kayak si dia ini nih. Tapi nggak cuma cara alami, nyatanya kita juga bisa membantu tumbuhan tadi berkembang biak. Caranya dengan cangkok atau stek. Masih ingat kan dengan nama-nama itu? Ya, berasa kayak PR di zaman SD lagi ya. Nah, coba tulis di kolom komentar menurut kalian apa aja perkembangbiakan aseksual buatan lainnya. Oke, kalau yang tadi tumbuhan menggunakan bagian tubuhnya sendiri, ada juga tumbuhan yang manfaatin sel kelamin buat menghasilkan keturunannya melalui fertilisasi. Kalau di tumbuhan, perkembangbiakan secara seksual ini dilakukan dengan proses yang disebut penyerbukan, di mana serbuk sari akan menempel ke kepala putik. Buat ngelakuin penyerbukan, tumbuhan butuh banyak bantuan dari berbagai pihak, seperti angin atau lebah yang membawa serbuk sari dari satu bunga ke putik bunga lainnya. Kalau penyerbukan udah terjadi, maka proses pembuahan akan dimulai. Dan jika berhasil, tumbuhan akan menghasilin biji yang nantinya diselubungi oleh buah, lalu disebarin. Biasanya, penyebaran biji dilakukan berjauhan dari induknya supaya waktu tumbuh nanti, mereka nggak berebutan nih untuk dapat makanan. Setelah biji tersebar, tumbuhan akan melewati suatu proses pertumbuhan yang namanya perkecambahan. Di sini, biji akan tumbuh akar, batang, serta daun-daunnya. Oke, tadi itu biji tertutup ya. Terus gimana dengan tumbuhan biji terbuka? Sama kayak tumbuhan biji tertutup, biji terbuka juga bisa berkembang secara seksual dan aseksual. Bedanya, tumbuhan berbiji terbuka nggak punya bunga. Tapi tenang, mereka punya cara lain untuk ngehasilin keturunan. Tentunya bukan dengan ngadopsi tumbuhan lain ya, tapi dengan cara ini nih. Ya, alat reproduksi inilah yang memungkinkan penyerbukan dengan spora bisa dilakuin. Contoh tumbuhan biji tertutup yang berkembang biak secara aseksual adalah pakis haji dan pinus yang numbuhin tunas dari tubuhnya. Terus gimana kalau tumbuhan paku dan lumut? Karena nggak punya bunga, tumbuhan paku punya cara lain untuk berkembang biak, yaitu dengan tebar pesona. Tapi bukan tebar spora, bercanda ya, tebar spora. Tumbuhan paku bakal produksi kotak spora yang bakal pecah karena kekurangan air. Kalau tersebar di lingkungan yang pas, ia bisa berkembang dan mengalami pembuahan sampai akhirnya jadi tumbuhan paku yang baru. Tumbuhan paku juga bisa berkembang biak secara aseksual dengan cara numbuhin tunas ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Kalau tumbuhan lumut,
Mereka berkembang biak secara seksual dengan nyebarin spora, dan secara aseksual dengan cara kuncupnya melakukan fragmentasi atau melepaskan sebagian tubuhnya untuk menghasilkan lumut baru. Oke, setelah ngebahas perkembangbiakan tumbuhan secara panjang lebar, sekarang gua akan ngebahas perkembangbiakan hewan. Tahu nggak sih kalian, selain melahirkan kayak hewan-hewan ini atau bertelur kayak dia ini, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas maupun ngebelah diri. Ada yang bisa tebak siapa mereka? Iya, mereka adalah Hydra dan Planaria. Bukan dong, bukan Hydra lawannya Captain America itu ya. Mirip kayak tanaman, Hydra bisa menumbuhkan anaknya dari bagian tubuhnya, seperti bertunas. Kalau Planaria lebih ekstrim lagi, ia akan memotong bagian tubuhnya dan potongan itu akan menjadi Planaria yang baru. Udah kayak jurus Kagebushinnya Naruto aja nih. Nah, cara berkembang biak kedua hewan tadi yang kita sebut sebagai perkembangbiakan aseksual. Selain membelah diri dan menumbuhkan tunas, ada juga hewan yang bisa berkembang biak dengan sel telur meskipun sel telur itu nggak dibuahin, yaitu parthenogenesis. Jadi, dalam perkembangbiakan jenis ini, kalau sel telurnya nggak dibuahi, dia akan jadi hewan jantan. Sedangkan kalau dibuahi, bakal jadi betina. Biasanya ini terjadi di semut, lebah, tawon, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita kembali ke hewan-hewan ini ya. Mereka berkembang biak dengan cara seksual dan akan melewati proses pembuahan untuk menghasilkan keturunan baru. Tapi lu harus tahu, ada dua jenis pembuahan, yaitu pembuahan di dalam tubuh atau internal, dan di luar tubuh atau eksternal. Dalam pembuahan internal, sel telur dan sperma bertemu di dalam tubuh induk betina, sedangkan kalau pembuahan eksternal, sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh induk betina. Tapi, tahu nggak sih kalau kita sebagai manusia juga bisa bantuin hewan untuk berkembang biak? Lebih tepat ya, bantuin hewan supaya punya anak yang kualitasnya lebih oke. Caranya gimana? Pertama-tama, kita cari jantan yang berkualitas nih. Lalu kita ambil sel spermanya dan disuntikin ke saluran reproduksi betina. Nah, proses ini nama kerennya inseminasi buatan. Biasanya dilakuin ke hewan ternak kayak contohnya sapi. Selain efisien biaya dan waktu, inseminasi buatan bisa bikin kualitas sapi makin oke. Kok bisa? Misalnya nih, peternak sapi lokal mau punya daging sapi yang lebih bagus. Dia bisa suntikin sel sperma sapi Brahman dari India yang lebih berkualitas ke sapi betina lokal. Hasilnya, anak sapi yang dilahirin bakal punya kualitas daging yang lebih bagus. Nah, itu dia cara hewan dan tumbuhan berkembang biak. Banyak banget cara yang bisa mereka lakuin, mulai dari aseksual, seksual, alami, hingga dengan bantuan manusia. Kalau udah begitu, tumbuhan dan hewan yang baru lahir itu bakal mirip induk betina atau jantannya ya? Nah, kalau itu akan gue bahas di video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih.